Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari yang indah ini, kita rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat ini Tuhan sudah bangkit dan mati. Jika mati bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Pada malam hari ini kita semua akan membaca nats pembimbing kita yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Saya ulangi, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita baca sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya. Tuhan memberikan pesan ini kepada murid-muridnya waktu itu untuk kita boleh memberitakan Injil sebelum beliau terangkat ke surga. Pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan bagi kami. Haleluya. Kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyembahmu di sini. Ku percaya. Haleluya. Ada bagiku. Bapakku datang. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya. Pujian ini sekali lagi kita mau renungkan bahwa kekuatan yang luar biasa Tuhan memberikan kehebatan bagi kami semua. Amin. Haleluya. Bapakku datang. Glory. Bapa
Ya, sungguh Engkau hebat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Terima kasih. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Glory. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau hebat. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu sungguh Engkau hebat. Glory. Sungguh Kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib. Sungguh Kau hebat Tuhan. Glory. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Glory, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan di hidup. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapi kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Glory. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama ku nyanyi haleluya. Glory. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat. Haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan. Glory. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama di hidup. Haleluya. Hidupku
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Tuhan, izinkan kami pada malam hari ini untuk kami boleh rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami rindu untuk memberitakan Injil Tuhan seperti yang pesan yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu. Terima kasih. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima. Glory. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang masih memberikan nafas hidup kepada kami, sampai malam hari ini kami mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam pribadi kami. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur bahwa sungguh Tuhan itu ajaib. Bersyukur bahwa sungguh Tuhan itu nyata di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami bersyukur bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus kami telah memperolehnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba memohon pertolongan Roh Kudus bagi kami semua. Terutama sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada tempat-tempat lain. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada sampai malam hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, walaupun situasi masih seperti kemarin-kemarin, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kita tetap mengucap syukur bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya bersyukur melalui siaran ini, walaupun saudara-saudara di rumah masing-masing bersyukur, saya bersyukur juga kepada teman-teman sahabat yang jauh dari kami. Bahkan ada yang di Timor Leste, ada yang di Inggris, ada yang di Belanda, ada yang di Amerika, bahkan ada yang di Irlandia yang turut melihat dan menyaksikan setiap ibadah pada setiap saat dan pada malam hari ini. Terima kasih bahwa sungguh Tuhan itu luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman dan sekolah yang selama ini kami jauh tidak pernah ketemu, tetapi rupanya melalui siaran seperti ini banyak teman-teman sekolah yang bisa melihat siaran ini, bahkan bisa bertemu saya kembali. Ada yang belasan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun tidak ketemu. Tetapi melalui siaran ini bisa ketemu lagi. Itu sukacita tersendiri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman sekolah yang dulu di Timor Leste.
dari SD Negeri 1 Farol Dili, juga SD Negeri 1 Fikeke, Negeri 2 Fikeke, dan juga SMA Negeri 1 Fikeke. Terima kasih, saya tahu rekan-rekan ada yang menonton malam ini. Terima kasih. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Rasanya dunia ini kecil sekali sekarang. Karena saudara dimanapun berada, kita bisa saling ketemu. Walaupun hanya lihat muka, tetapi kita bisa ketemu, bisa melihat rupanya. Si Thomas yang dulu, yang kecil, yang pendek, yang hitam itu sekarang sudah berbeda rupanya. Sudah agak tua dan lain sebagainya. Tetapi itulah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Yang diperingati hanya oleh orang Kristen saja. Kristen itu ada dua. Ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Hanya orang Kristen yang bisa dan mengerti dan menyaksikan dan percaya akan kebangkitan, kematian, kebangkitan, bahkan terangkatnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Sebab peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguh kehidupan yang kekal itu bukan ada di dalam dunia. Tetapi kehidupan yang kekal itu ada di dalam kerajaan Allah. Ada di dalam sorga. Dan hanya Yesus Kristus yang tahu jalan ke situ. Itulah sebabnya Tuhan Yesus terangkat. Yesus Kristus berkata, aku pergi ke tempat Bapakku dan menyediakan tempat bagimu. Sebab di tempat Bapakku banyak tempat. Artinya apa? Bahwa sungguh di dalam kerajaan Allah banyak tempat bagi orang-orang yang percaya. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan sebuah peristiwa yang besar. Yang harus diperingati, harus dimengerti, harus diyakini. Bahwa memang Yesus Kristus terangkat ke sorga. Saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Pada malam hari ini yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat 45 sampai dengan 53. Ayat 45 sampai dengan 53. Lukas pasal 24. Ayat 45 sampai dengan 53. Saudara-saudara menyimak kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada bangsa dan mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah
dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada perkataan firman Allah. Berbahagialah orang yang menuruti kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, ada dua hal yang akan kita lihat pada malam hari ini. Yang pertama adalah peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saudara-saudara, kenapa Yesus Kristus harus menunjukkan terangkat kembali atau pergi kembali ke dalam kerajaan Allah? Karena memang Yesus Kristus berasal dari sana. Yesus Kristus berasal dari sorga. Datang sebagai manusia. Hidup sebagai manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia, Yesus Kristus melakukannya. Tetapi tujuannya adalah Yesus Kristus mau datang menebus manusia yang berdosa itu untuk bawa ke sorga. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga peristiwa mulai dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari kelahiran, mulai dari kehidupan Tuhan Yesus, mulai dari pelayanan Tuhan Yesus, mulai dari mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mulai dari Tuhan Yesus dibenci, mulai sampai kepada Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus menderita, dan Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Rangkaian ini, saudara-saudara, itulah yang dinamakan Injil. Saya ulangi. Rangkaian inilah yang dinamakan Injil. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa di bawah kolong langit ini. Kepada seluruh manusia di bawah kolong langit ini. Mulai dari Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus Kristus terangkat ke sorga. Merupakan sebuah peristiwa yang ajaib. Kenapa ajaib? Karena setelah kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus, setelah kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kembali ke sorga dengan cara yang sangat ajaib. Yesus membawa mereka ke bukit itu. Dan setelah itu Yesus Kristus memberkati mereka. Dan ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, terpisah dari mereka. Terpisah dari siapa? Terpisah dari murid-muridnya dan terangkat ke sorga. Peristiwa terangkat ini luar biasa sebab disaksikan oleh murid-muridnya. Kristus mulai meninggalkan mereka. Terangkat kembali ke sorga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Mereka menyembahnya. Saudara, berbahagialah orang yang percaya akan peristiwa ini. Berbahagialah orang yang memahami akan peristiwa ini. Terutama berbahagialah orang yang percaya kepada peristiwa ini. Sebab Yesus terangkat, sungguh-sungguh terangkat. Banyak di dunia ini orang melakukan kegiatan-kegiatan. Banyak orang bisa terbang. Ya kan, mulai akhir-akhir ini banyak orang bisa terbang karena mungkin bikin sayap, terus setelah itu taruh semacam bahan bakar di kiri kanan sehingga manusia mulai terbang. Tetapi itu masih pakai alat, saudara. Ya, manusia pertama-tama terbang mungkin pakai pesawat, tapi masih duduk di dalam pesawat. Mungkin manusia terbang ke astronot, tapi masih pakai pesawat, masih pakai
alat pesawat. Tetapi saudara, peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus Kristus benar-benar ajaib. Sebab terangkat penuh dengan ajaiban. Penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kedahsyatan. Bahwa terangkat secara ajaib. Saudara, peristiwa ini hanya terjadi di dalam kitab suci saudara dan saya. Hanya terjadi, ditulis dalam sejarah Alkitab. Sejarah nyata ini hanya ada di dalam Alkitab. Dan itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, murid-muridnya menyaksikan. Dan mereka bersuka cita. Mereka menyembah. Mereka bersuka cita. Kenapa? Mereka menyembah. Karena Yesus Kristus memang adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya murid-murid menyembahnya. Di dalam sukacita, damai sejahtera. Kenapa sukacita, damai sejahtera? Karena hati mereka begitu bersukacita. Bahwa Yesus yang mereka percaya sungguh-sungguh Allah. Bukan hanya sekedar nabi. Bukan hanya sekedar raja. Tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan. Membuktikan ketuhanannya. Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudara. Bersukacitalah. Bergembiralah di dalam kita membaca firman Tuhan malam hari ini. Bersukacitalah walaupun situasi seperti ini. Bersukacitalah bahwa Tuhanmu hebat. Allahmu dahsyat. Banyak orang menyembah Tuhan tetapi mereka tidak kenal siapa Tuhan itu. Banyak orang menyebut nama Tuhan tetapi mereka tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Tetapi Anda dan saya tahu siapa Tuhan itu. Telah menyerahkan dirinya kepada saudara dan saya. Telah menyaksikan hidupnya di dalam kitab suci. Sejarah nyata. Baik orang percaya atau orang tidak percaya. Mereka mengetahuinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, peristiwa yang ajaib. Kita harus menceritakan peristiwa ini kepada orang lain. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang telah percaya, yang telah menyaksikan dan telah bersuka cita. Maka yang kedua adalah harus tetap hidup di dalam kebenaran. Dan Alkitab katakan di ayat yang 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus tetap berada di dalam bait. Apa yang dimaksud dengan bait Allah? Yang dimaksud dengan bait adalah kekudusan Tuhan. Rumah Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus tetap berada di situ. Dan tidak boleh kemana-mana. Dan harus memuliakan Tuhan. Di dalam kehidupan saudara. Saudara. Bait Allah yang kedua. Alkitab katakan bahwa. Bait Allah itu adalah tubuhmu. Rumah Allah itu adalah tubuhmu. Maka gunakan tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Yang dahulu tidak berguna. Tetapi yang sekarang telah ditebus oleh bilur dan darah Yesus Kristus. Gunakan tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Jangan menjadi senjata kelaliman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari. Yang keempat, kita diberi sebuah tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu? Kita melihat itu di dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang tetap diam di bait Allah dan memuliakan Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Menyampaikan amanat ini kepada orang lain. Sebab amanat ini dipercayakan kepada saudara dan saya di dalam kekuasaan Allah Maha Tinggi. Dipercayakan kepada saudara dan saya di dalam kekuatan Roh Kudus. Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepada dirinya. Di dalam kuasa itu, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Maka jika kita memberitakan nama Yesus Kristus, kita bukan pergi di dalam kuasa yang lemah. Kita bukan pergi di dalam kekhawatiran, tetapi kita pergi dengan kuasa yang berasal dari Sang Maha Tinggi. Maka Injil itu harus diberitakan. Saudara-saudara, karena itu pergilah. Kata pergilah berarti kita harus bergerak, menyampaikan, mencari, dan menyampaikan firman Tuhan, Injil kepada orang-orang yang belum percaya, pada orang-orang yang belum mendengar. Harus bergerak pergi, memberitakan, tidak boleh diam. Maka salah satu kewajiban orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, wajib memberitakan Injil. Apalagi hamba Tuhan, apalagi penginjil, apalagi majelis, punya kewajiban harus memberitakan Injil. Sebab Alkitab berkata, jika Injil itu disampaikan, satu orang berdosa bertobat, Alkitab berkata malaikat di sorga bersuka cita. Malaikat di sorga berpesta oleh karena satu orang yang bertobat itu kembali kepada Tuhan. Satu orang yang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Sungguh Allah senang. Malaikat Tuhan menyambut orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Malaikat Tuhan menyambut orang-orang yang datang kembali kepada Tuhan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Malaikat Tuhan menyambut dengan bersorak-sorai. Ini kesukaan besar bagi Tuhan. Maka beritakanlah Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara-saudara, kata bangsa muridku artinya bahwa Tuhan ingin setiap orang yang percaya kepadanya adalah hatinya sebagai hati murid. Telinganya sebagai telinga murid. Sifatnya sebagai sifat murid, bukan guru. Perbuatannya sebagai perbuatan murid. Karena murid itu biasanya selalu mau diajar. Selalu mau dididik. Selalu mau taat. Selalu mau nurut. Itulah sebabnya Tuhan katakan, ajarlah mereka seperti murid. Sebagai muridku. Berbahagialah orang-orang yang dipercaya menjadi murid-murid Yesus Kristus. Karena Anda dan saya dipercaya untuk memberitakan Injil. Miliaran manusia di bumi ini hanya sedikit yang dipercaya untuk memberitakan Injil. Dan Anda dan saya termasuk salah satunya. Maka wajib memberitakan Injil. Jadi Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, kata ini dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak bilang, perintah Tuhan Yesus tidak katakan, jadikan semua bangsa gerejaku. Ya kan? Tidak dikatakan sini, jadikan semua bangsa rakyatku.
Atau tidak jadikan semua bangsa menjadi orang yang kaya, orang yang bergelar, orang yang berkedudukan tinggi, orang yang ahli dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus tidak menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Murid siapa? Murid Yesus Kristus. Maka semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menjadi murid-murid Yesus Kristus. Karena ini perintah. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptislah mereka setelah jadi murid, dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu haruslah orang-orang yang sudah menjadi murid. Artinya harus orang-orang yang sudah percaya. Harus orang-orang yang sudah bertobat. Harus orang-orang yang sudah menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan. Baru dibaptis. Jadi baptisan itu tanda pertobatan. Tanda percaya bahwa orang itu telah menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi baptisan itu bukan tanda orang itu menjadi Kristen. Salah. Baptisan itu bukan tanda supaya orang beragama. Salah. Tetapi baptisan itu tanda orang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa mereka percaya kepada Yesus Kristus? Karena ada Injil diberitakan, maka mereka percaya. Dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi baptisan yang sah dan yang benar yang diberitakan oleh Tuhan Yesus adalah baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu baptisan yang sah. Kenapa? Karena menjadi milik Allah, milik Putra, dan milik Roh Kudus. Setan tidak boleh mengganggunya lagi. Setan tidak boleh mengklaimnya lagi. Sebab orang yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu telah menjadi milik Yesus Kristus. Bukan milik kegagalan, apalagi milik setan. Maka Bapak Ibu, jangan takut sama setan. Lawan setan dalam nama Yesus Kristus. Tapi harus kita takut adalah apa? Takut kalau berdosa. Takut kalau melanggar firman Tuhan, baru takut. Ini malah setan yang ditakuti, Tuhan tidak ditakuti. Ya kan? Jadi Alkitab katakan bahwa murid-muridnya diberi kuasa. Yang berikut saudara-saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah jadi murid, setelah dibaptis, maka orang yang telah percaya, telah dibaptis itu harus dihajar. Bukan dihajar saudara. Diberi pemahaman, diajar kebenaran firman Tuhan. Kalau diajar berarti orang itu belum bertobat. Tetapi harus diajar kebenaran firman Tuhan supaya tadinya dia suka berbuat dosa, berhenti berbuat dosa. Dosa seperti apa Pak Pendeta? Dosa mencuri, dosa berzina, dosa berdusta. Ya kan? Apalagi? Silakan daftar sendiri dosa apa yang telah saudara lakukan. Harus dimatikan kuasanya. Jadi saudara-saudara, ajaran ini disampaikan agar kita mengerti bahwa orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus itu harus diajar, diberi pemahaman supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan itu yang dilakukan, apa yang Tuhan larang tidak boleh kita lakukan. Jadi pemahaman, pedalaman Alkitab itu penting bagi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir di situ, Alkitab katakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan kata ini. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Jadi orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Saudara dan saya yang pergi memberitakan Injil. Saudara tidak sendiri. Saudara disertai oleh kuasa Tuhan. Saudara disertai oleh kuasa Roh Kudus. Saudara disertai oleh Yesus Kristus. Tidak sendiri. Maka terimalah mandat ini. Bawalah mandat ini. Ceritakan kepada orang lain. Sebab Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita berkata-kata. Jangan khawatir. Jangan takut. Cerita saja siapa Yesus Kristus kepada orang lain. Karena menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Itu tidak memindahkan orang. Tujuan tidak memindahkan orang supaya menjadi orang Kristen. Bukan. Tapi tujuannya agar orang itu percaya. Dosanya diampuni. Dan tujuan dia akhirnya adalah sorga. Bukan memindahkan orang lain menjadi orang Kristen. Bukan. Tetapi tujuan memberitakan Injil agar orang itu kenal siapa Tuhan. Orang itu kenal siapa Roh Kudus. Dan sifatnya di dalam Tuhan harus seperti apa. Agar orang itu menjadi milik Yesus Kristus. Itu tujuannya. Dan akhirnya saudara. Agar suatu saat orang-orang yang telah mendengar dan menerima Injil itu. Matinya atau meninggalnya. Menuju sorga yang mulia. Bukan menuju neraka. Itulah tujuannya pemberitaan Injil. Maka Injil wajib diberitakan. Kenapa? Karena ini adalah perintah. Perintah Yesus Kristus. Jadi saudara, jika ada orang yang melanggar perintah ini berdosa enggak sama Tuhan? Jika saudara dan saya tidak memberitakan Injil, berdosa tidak sama Tuhan? Karena ini adalah perintah. Tapi perintahnya kita tidak lakukan. Berdosa tidak kita sama Tuhan? Berdosa saudara. Jika saudara tidak memberitakan Injil. Jika saudara tidak memberitakan kebenaran kepada orang lain yang sedang berbuat dosa. Saudara berdosa. Jika saudara dan saya tidak memberitakan kebenaran ini. Maka saudara-saudara, bersiap sedialah agar dirimu untuk memberitakan Injil. Itulah pesan yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke surga. Ini adalah amanat, ini adalah perintah. Amanat agung ini tidak boleh ada satu orang pun, yaitu orang yang percaya melanggar ini. Wajib untuk melakukannya. Wajib untuk melaksanakannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berbahagialah jika saudara dan saya memberitakan Injil. Karena upahmu besar di sorga. Berbahagialah jika saudara membawa jiwa-jiwa yang berada di dalam dosa. Dibawa kepada Tuhan. Upahmu besar di sorga. Allah menghargai saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi kita ini menjadi orang yang percaya. Tetapi tidak berbuat apa-apa. Tapi mari kita orang yang telah ditebus dari dosa. Tetap siap, sedia dalam waktu baik atau tidak baik. Beritakanlah Injil. Karena itulah yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, jangan lalai kita memuliakan Tuhan. Sebab ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Salah satu untuk memuliakan Tuhan adalah membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Membawa kebenaran kepada orang lain dan orang lain itu percaya kepada Tuhan. Itu adalah sifat dan tingkah laku yang memuliakan Tuhan. Jadi berbahagialah saudara jika saudara memberitakan Injil. Haleluya. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya. Sekarang ini seterusnya sampai Maranatha. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami manusia. Engkau menunjukkan keajaiban-Mu
lewat pribadi Yesus Kristus. Kami membaca, kami merenungkan, bahkan kami percaya akan perjalanan hidup Yesus Kristus sampai terangkat kembali ke sorga. Karena kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu Bapa, berilah kemampuan kepada kami. Biarlah kami menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan kami memberitakan Injil sehingga nama-Mu dipermuliakan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala di dalam kehidupan beliau, di dalam pekerjaan, rumah tangga, terlebih di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh memberitakan Injil. Itulah pesan Tuhan yang diberikan kepada kita pada malam hari yang indah ini. Pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan memujikan jangan lelah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, 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 menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih buat saudara-saudara. Kita akan berdoa syafaat kepada hambanya yang bertugas. Saya mohon untuk maju ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari, boleh berdoa untuk keluarga kita masing-masing dan untuk nusa dan bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti Engkau memelihara hidup kami sepanjang minggu Tuhan. Kami masih boleh ada sampai saat ini. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan, yang datang kepada kami orang-orang percaya, orang-orang pilihan-Mu Tuhan, untuk kami memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, khususnya dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Boleh menuntun kami jemaat-umat Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh mengerti, memahami firman-Mu Tuhan, dan dalam kehidupannya kami boleh melakukannya
dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk nusa dan bangsa kami ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, nusa dan bangsa kami ini Tuhan, dan seluruh dunia dilanda dengan COVID-19 Tuhan. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mati bagi kami, bangkit dan naik ke surga. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa akan menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mengangkat COVID-19 ini dari muka bumi ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa ada untuk kami, yang menolong kami, menyertai kami, dan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa surgawi, kami berdoa khusus bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati bangsa kami. Engkau pelihara bangsa kami ini Tuhan. Dan khususnya Pulau Bali ini, di mana tempat kami berada Tuhan. Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menjaga, Tuhan boleh memelihara Pulau Bali ini Tuhan. Dan kami jemaat umat Tuhan, dan siapapun kami yang ada di Pulau Bali ini Tuhan, Tuhan boleh menjaga kami, melindungi kami, masuk keluar kehidupan kami Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh sertai dan lindungi Tuhan. Bapa surgawi, kami juga bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jemaat umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, kami percaya kalau kami saat ini masih ada, kami boleh menyaksikan ibadah ini dari rumah. Bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, bukan karena gagahnya kami Tuhan, tapi semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat ajaib bagi setiap kehidupan kami. Bapa surgawi, kami bersyukur boleh Tuhan pulihkan Mama Putri, Mama Sandro. Kami bersyukur Tuhan untuk pemulihan yang Kau kerjakan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua jemaat umat Tuhan yang kami di rumah masing-masing. Bila kami dalam keadaan sakit, Tuhan boleh pulihkan kami, Tuhan boleh sembuhkan kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak saling melihat, tapi Engkau Allah yang melihat kami dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu situasi dan kondisi keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, dari Pak Jokowi sampai kepada RT dan RW Tuhan, Banjar semua Tuhan. Mari Bapa Engkau lawat bangsa ini, Engkau lawat pemerintahan kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi kami yang ada di gereja ini, maupun jemaat umat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ini dan sedang juga berdoa. Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, masuk keluar kehidupan kami Tuhan, jaga. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, yang ada di Timor Leste, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumba, yang ada di Jawa, maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tolong menjaga dan melindungi kami Tuhan. Engkau pelihara kehidupan mereka, seperti Engkau pelihara hidup kami di tempat ini Tuhan. Masuk keluar kehidupan mereka Engkau boleh jaga, Engkau boleh sertai Tuhan, seperti Engkau menjaga dan menyertai kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak TPA dan anak-anak TK Tuhan, yang saat ini mereka di rumah bersama dengan orang tua mereka. Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh sertai. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak bertatap muka secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pelihara kami. Tuhan terus tolong mereka, berkati kedua orang tua mereka yang senantiasa menuntun mereka, mengajarkan mereka untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka, secara rohani dan jasmani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, memperingati kenaikan-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu telah mati bagi kami, bangkit, dan menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan sesuai firman Tuhan malam ini, agar kami memberitakan kabar baik,
kepada orang lain Tuhan. Sebagai tanggung jawab kami, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih kami telah memberikan persembahan Tuhan. Tetapi kerinduan kami, Allah, kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan terus tuntun kami, ajar kami Tuhan, agar kami berikan yang terbaik Allah seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Banyak hal yang kami masih doakan, tapi kami tahu Tuhan, sebelum kami berdoa, Engkau Allah yang terlebih telah mengetahuinya Tuhan. Kami berdoa dan Tuhan tolong kami, agar ke depan Tuhan, agar kami terus ada untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk kembali normal situasi kondisi ini Tuhan, kami mau Tuhan sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau dengan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Allah hidup yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami mohon semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji hambanya saya mohon Tuhan ajaib Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian,
bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.